Dunia sedang bersiap, ancaman resesi ekonomi membayangi di tengah ketidakpastian global. Di Indonesia, di tingkat pembuat kebijakan, mitigasi dilakukan dengan penguatan fiskal, sementara di akar rumput daya beli melemah dipicu kenaikan harga BBM bersubsidi. Apakah kondisi ekonomi kita siap menghadapi ancaman resesi yang akan datang diprediksi dalam 6 bulan ke depan? Jika tidak, penyesuaian di mana yang harus dilakukan? Kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung, Mas Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Mas Pras, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda. Saya sapa juga Bang Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Bang Joshua, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Bang Joshua bergabung melalui telepon ya. Saya pertama ke Mas Pras dulu. Mas Pras, langkah antisipasi yang sudah atau sedang dilakukan pemerintah saat ini apa? Karena kita tahu tahun depan itu ruang fiskal terbatas, tidak boleh defisit lebih dari 3%. Baik, terima kasih Mbak Putri. Selamat malam Pak Joshua dan para pemirsa. Kalau kita pemerintah memang sudah jauh-jauh hari mewaspadai apa yang akan terjadi pada hari-hari ini. Presiden, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan, maka kita optimis dan waspada sekaligus. Optimis karena kita melihat sebagai indikator ekonomi kita menunjukkan angka yang cukup baik. Arah kebijakan ekonomi kita juga ada pada arah yang benar. Kalau kita lihat neraca pembayaran, neraca perdagangan, cadangan devisa dapat kita pertahankan dalam level yang baik, termasuk tingkat inflasi meskipun mencapai 5,95%, tapi menjadi yang terendah keempat di ASEAN dan relatif lebih rendah dibanding banyak negara lain. Purchase Manager Index Manufaktur atau indikator untuk menilai ekspansi di industri juga baik, di atas 53 artinya kita sudah cukup ekspansif. Dan pertumbuhan ekonomi di 2 kuartal pertama tahun ini juga cukup baik, terakhir di 5,4%. Lalu tadi Mbak Putri menyampaikan disiplin fiskal menjadi kunci. Tahun depan kita akan ada di bawah aturan. Defisit tidak boleh melebihi 3%, maka mulai tahun ini kita siapkan berbagai kebijakan, termasuk kemarin yang terakhir kita melakukan kebijakan reformasi subsidi yang harapannya bisa menyehatkan APBN untuk berjaga-jaga menghadapi dinamika tahun depan yang akan lebih menantang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira gambaran seperti itu Mbak Putri. Bang Joshua, kondisi realnya saat ini seperti apa dengan situasi global yang tidak menentu, terus kemudian beberapa narasi soal ancaman resesi juga sudah disampaikan beberapa kali. Kondisi realnya seperti apa? Apakah sekarang konsumen atau masyarakat cenderung menahan atau mereka mengalihkan asetnya atau bagaimana Bang Joshua? Yang saya lihat sejauh ini dari sisi beberapa survei yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, antara lain survei konsumen, juga survei penjualan eceran dan per September memang menunjukkan cenderung lambat dibandingkan bulan Agustus. Dan ini saya pikir sangat wajar jalan dengan kenaikan harga BBM di awal bulan September. Tapi kalau kita bandingkan dengan di tahun yang lalu, sebenarnya tumbuhannya masih tetap positif. Itu memang kita melihat bahwa dampak dari kenaikan inflasi karena penyesuaian harga BBM ini akan berpengaruh terhadap seluruh konsumen. Pertama adalah konsumen kelas menengah. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah mengalokasikan BLT dan BBM untuk masyarakat penghasilan rendah atau terbawah, juga sebagian terkait penghasilan menengah, tapi tentunya dengan adanya kenaikan inflasi tersebut, ini kita juga melihat bahwa menengah cenderung ada potensi untuk mengurangi belanja barang tahan lama, ataupun dia akan menggunakan tabungannya untuk keperluan primer, dan ini tentunya yang kita lihat di tingkat tabungan cenderung akan berpengaruh, cenderung menurun, dan tentunya kalau kita lihat secara umum konsumsi sejalan dengan respon dari Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga, ini pun juga kita perkirakan dampaknya terhadap pelambatan konsumsi dan juga investasi ini cenderung akan mulai terindikasi di kuartal 2 tahun depan. Tapi kami tetap meyakini bahwa sekalipun ada potensi ekonomi Indonesia melambat, tapi
kecenderungan atau probabilitas ekonomi Indonesia jatuh dalam resesi saya pikir relatif rendah, Oke. mengingat dampak ataupun respon dari suku bunga Bank Indonesia relatif juga tidak seagresif Bank Sentral Amerika Serikat dan juga negara-negara maju lainnya. Dan juga kita meyakini bahwa dari sisi faktor fundamental seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prastowo bahwa kondisinya fundamental ekonomi kita cenderung relatif lebih solid dibandingkan dengan sebagian besar negara maju lainnya. Bang Joshua, kalau misalnya kita bicara soal menjaga konsumsi ini, sempat kemudian ada analisis yang mengatakan pemerintah luput memberikan insentif ya untuk mereka yang kelompok menengah, karena tadi seperti tadi Anda sampaikan miskin dan rentan miskin gitu kan. Padahal menengah tuh juga sekarang bisa menjadi kelompok miskin baru. Apakah Anda melihat ini juga terjadi? Jadi semestinya ada sesuatu yang dilakukan saat ini untuk tetap menjaga daya beli, terutama kelompok menengah ini, Bang Joshua? Ya, saya pikir tentu beberapa insentif ya, ini kan dari kebijakan insentif pada saat pandemi, pemerintah juga sudah memberikan beberapa insentif ya terkait dengan konsumsi, misalkan PPNBM, kendaraan motor, juga PPNBM ya untuk properti. Ya, ini sebenarnya kalau seandainya itu dimungkinkan untuk memiliki alokasi anggaran, tentunya diharapkan bisa diperluas ya, agar kondisi kelas menengah ini tidak sampai tadi memberikan ataupun tidak sampai turun signifikan. Dan selain itu juga dari sisi belanja pemerintah pusat dan daerah, kami berharap bahwa produktivitas dari sisi belanja ini dapat ditingkatkan dalam artian bahwa belanja-belanja yang tadi berkaitan dengan perlinsos dan juga upaya pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, dalam hal ini bagaimana program-program pemerintah program padat karya ini bisa diperluas sehingga memiliki calon efek ataupun dampak turunan kepada masyarakat, sehingga dampak dari kenaikan BBM ini bisa diredam dan sekaligus juga saya pikir bagaimana pemerintah mengendalikan inflasi pangan. Karena kalau inflasi pangan juga ikutan naik, tentunya kenaikan inflasi ini akan terakumulasi dan pada akhirnya akan bisa berdampak kepada penurunan daya beli masyarakat yang lebih signifikan lagi. Sehingga kuncinya adalah tadi bagaimana peningkatan produktivitas belanja pemerintah dan juga pengendalian inflasi pangan yang diharapkan ini tidak mengakumulasi, tidak meningkatkan kembali inflasi yang sudah didorong oleh kenaikan BBM. Ya, inflasi pangan itu bagaimanapun sudah terjadi dan sudah mulai terasa, juga sudah dirasakan masyarakat ini Mas Pras. Jadi apa kemudian yang dilakukan pemerintah sekarang? Karena tadi Bang Joshua sudah mengatakan ada penurunan daya beli, ini berarti ancamannya ada perlambatan ekonomi di tahun depan. Baik, terima kasih. Tadi saya rasa yang disampaikan Pak Joshua sangat akurat dan itu yang juga menjadi concern kita bersama. Pemerintah akan membentuk tim pengendali inflasi pusat dan daerah untuk memastikan baik dari sisi pasokan terjaga, lalu distribusi juga dapat berjalan dengan lebih baik, termasuk kita harus bersiap ketika supply chain global terganggu. Kita sudah jauh-jauh hari mengantisipasi itu. Lalu berikutnya, selain perlindungan sosial yang ditambahkan kemarin sebesar 24 triliun, pemerintah akan tetap mempertahankan anggaran bansos yang sudah ada. Maksud tadi Mbak Putri sampaikan untuk kelas menengah bagaimana. Tentu kita terus mencermati karena dalam 2 tahun pertama masa pandemi, kita telah mengalokasikan banyak sekali insentif, termasuk untuk dunia usaha dan kelas menengah, antara lain subsidi PPh ditanggung pemerintah, dan beberapa hal lain yang telah disebutkan oleh Pak Joshua tadi. Setelah itu kita melihat ekonomi sudah cukup bergeliat. Maka kita ingin melihat terlebih dahulu dampak dari insentif yang telah diberikan, dan terus mencermati bila mana dibutuhkan ada bahan skema atau tambahan insentif tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Saat ini tentu kita coba perkuat, misalnya dengan program prakerja, diperkuat dan dilanjutkan. Ini kan untuk menjaga juga mereka yang kehilangan dan sedang mencari pekerjaan. Termasuk juga dukungan untuk UMKM. Tetap mendapatkan skema bantuan permodalan agar mereka juga bisa bertahan. Nah, selain itu kan untuk BLT BBM yang mulai disalurkan di Oktober melalui Pemda, harapannya jadi katalisator program padat karya dapat menambah income di warga. Mas Pras, selain bantalan-bantalan sosial yang Anda sebutkan tadi, apakah ada cara lain yang juga
sedang diupayakan oleh pemerintah, terutama untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang menjadi backbone juga dari perekonomian Indonesia. Nanti dibahas setelah jeda jawabannya. Tetap di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dua narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Mas Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan, dan Bang Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Saya ke Mas Pras terlebih dulu. Mas Pras, tadi sebelum jeda pertanyaan saya adalah apakah ada hal lain yang juga sedang atau akan dicoba pemerintah selain kemudian mengandalkan bantalan-bantalan sosial atau insentif yang diberikan pemerintah, terutama untuk menjaga konsumsi rumah tangga? Baik, sebenarnya beli masyarakat itu tergerus karena inflasi atau kenaikan harga-harga. Maka pemerintah berfokus bagaimana mengendalikan harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Kita membedakan beberapa hal, ada inflasi terhadap dan kebutuhan pokok yang terus kita jaga. Itu inflasi primer, ada inflasi sekunder yang memang menjadi dampak ikutan dari sebagai dinamika dari di global. Kita melihat inflasi utama kita relatif bisa kita jaga, terutama pangan. Harapannya dengan pengendalian yang semakin ketat dan koordinatif maupun daerah, kita bisa mengetahui secara dini ketersediaan pasokan, kebutuhan di masa mendatang, sekaligus estimasi tentang panen dan juga kebutuhan lain yang bisa dicukupi dari realokasi antar daerah, itu yang diharapkan. Lalu yang kedua, menjaga daya beli tentu dengan memberikan insentif tadi, perlindungan sosial atau bansos yang diberikan. Termasuk juga kebijakan moneter, di Pak Joshua bisa mengelaborasi, bagaimana pemerintah dan Bank Indonesia bersinergi, kebijakan moneter yang tetap tidak ketat tetapi juga hati-hati, hingga dapat mengimbangi atau dapat mengiring dari kebijakan fiskal kita yang sudah mulai disiplin di tahun depan ini, Mbak Putri. Bang Joshua, apakah masih ada ruang fiskal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, terutama untuk menjaga APBN kita supaya tetap baik di 2023 nanti? Bang Joshua? Ya, Mbak Putri. Ya, Bang Joshua, apakah menurut Anda masih ada ruang fiskal lagi yang bisa di-adjust, yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga APBN kita solid, terutama kan kita mendapatkan harga komoditas kita diuntungkan, dan apakah itu kemudian bisa dimanfaatkan? Ya, tentu yang tadi disampaikan oleh Pak Pras juga bahwa terkait dengan ruang fiskal, ya, itu memang pemerintah mengupayakan konsolidasi fiskal, di mana fiskal defisit pada tahun 2023 akan kembali maksimal 3%. Tapi kami tetap meyakini bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan ya buffer dalam hal ini belanja-belanja dalam rangka tadi mengantisipasi sekiranya kondisi global ini terus memburuk. Ya. Dan tentunya tadi dengan berbagai belanja bantalan sosial, lalu juga upaya untuk bagaimana ke daerah dan juga DID ini juga bisa dioptimalkan ya, untuk bisa menggerakkan ekonomi di daerah, ya, supaya bagaimana karena kita juga melihat bahwa realisasi APBD itu cenderung belum cukup baik, cukup maksimal, sehingga harusnya bisa dioptimalkan di mana kepala daerah perlu lebih produktif, lebih berinisiatif lagi menggerakkan ekonomi kerakyatan ya, dengan menggerakkan program-program padat karya, ya, ekonomi kerakyatan, ya, supaya masyarakat, sehingga harapannya ini bisa menjadi trickle down. Dan terkait juga dengan kebijakan harmonisasi antara moneter fiskal, tentu dengan kondisi tadi bahwa tingkat inflasi yang cenderung tinggi ini diupayakan untuk dikendalikan ya dengan kenaikan suku bunga yang tentunya tadi bertahap dan juga terukur ya, agar jangan sampai juga dampaknya ini signifikan terhadap perekonomian, dan itu juga tentunya
koordinasi kebijakan itu dalam KSSK pun juga terus diupayakan sehingga koordinasi itu harapannya akan semakin koordinasi itu akan semakin kuat sehingga tadi dampak dari pengetatan kebijakan moneter ini tidak diharapkan tadi bisa diharmonisasikan dengan kebijakan fiskal yang tadi harapannya masih memiliki ruang ya, sekalipun tadi fiskal defisit maksimal 3%, tapi kami meyakini bahwa ada belanja yang bisa dialokasikan tadi dampak dari komoditi boom dari windfall dari komoditi boom. Ya. Oke, Mas Pras, apakah pemerintah juga sudah, tentunya kita harus mengantisipasi ya jika ada perlambatan ekonomi, kemudian Anda tadi mengatakan di sektor-sektor manufaktur itu menjadi harus berhati-hati juga jika ada pemutusan hubungan kerja. Tentu itu akan sangat berdampak. Apa antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk ini? Selain tentunya ada program-program yang tadi juga sudah disiapkan, tapi itu insentif kan? Ya, nyambung yang disampaikan Pak Joshua, betul sekali. Dengan kebijakan fiskal yang lebih disiplin dan terkonsolidasi, kita melihat dimulai dari formasi subsidi kemarin, kita akan bisa mengalokasikan jadi belanja produktif yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kita. Selain itu, spending better dengan pertumbuhan belanja yang lebih rendah, tapi menghasilkan outcome yang lebih baik terjadi melalui akan transfer daerah yang semakin tajam, fokus kepada sasaran yang tepat. Jadi efisiensi, efektivitas menjadi strategi yang diambil pemerintah. Nah, untuk mengantisipasi adanya PHK misalnya, kita melihat saat ini ekonomi kita masih bergeliat dan kita optimis ini akan lebih kuat. Ini kan juga menjadi faktor yang akan menentukan lapangan kerja baru. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus kita pertahankan, tapi bila memang nanti ada resiko yang terjadi, pemerintah tentu akan mengantisipasi bersama dengan secara tripartit, akan mengantisipasi dengan para pelaku usaha, dengan serikat pekerja, pastikan mereka mendapat jaminan sosial yang baik. Dan kemarin juga sudah ada relaksasi dari Presiden, keputusan bahwa tunjangan atau simpanan dari para pekerja itu dapat dicairkan secara lebih fleksibel, dan ini juga menjadi hal yang baik sehingga para pekerja bila mengalami resiko kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan cash flow yang cukup memadai untuk mengantisipasi itu. Samping ada muatan di program prakerja yang akan menjadi bantalan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau mencari pekerjaan baru, Mbak. Mas Pras, haruskah sekarang kita khawatir karena masyarakat kemudian kita sudah tahu terpapar dengan narasi-narasi antisipasi resesi yang mungkin terjadi tahun 2023. Haruskah sekarang kita masyarakat khawatir berjaga-jaga dengan apa yang akan terjadi nanti? Kami ingin mengajak seluruh masyarakat tetap optimis, tetapi juga waspada. Kalau melihat berbagai prediksi lembaga yang kredibel, semua masih menempatkan pertumbuhan kita relatif baik dan tahun depan akan tetap tumbuh positif. Mudah-mudahan dengan sinergi 5,3 itu ya, Mas Pras, percaya, kita memastikan kita bisa menjaga ini dan tetap bisa beraktivitas normal untuk kebangkitan ekonomi kita. Jadi Anda masih optimis, pemerintah masih optimis akan tumbuh 5,3% ya? Seperti sesuai target? Kita optimistik dan harus bekerja keras untuk mewujudkan itu. Oke, baik. Mas Justinus Prastowo, terima kasih sudah bergabung malam hari ini, dan juga Bang Joshua Pardede bergabung melalui telepon sudah membahas soal mitigasi yang saat ini sedang dilakukan pemerintah untuk mengamankan APBN, memastikan tidak terpengaruh banyak dari resesi dan ketidakpastian yang terjadi di dunia saat ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri, Pak Joshua. Selamat malam.